Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai pembuatan fatty alkohol dengan menggunakan minyak biji jarak pagar. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kelompok 9 beranggotakan saya sendiri, Fasya Asausa dengan NIM I0519036 dan teman saya Julia Dwi Nabila dengan NIM I0519051. Hal-hal yang akan kami bahas di dalam PPT ini meliputi yang pertama adalah introduction mengenai apa itu fatty alkohol, lalu yang kedua ada bahan baku, yang ketiga ada kategori dan karakteristik produk, lalu yang keempat ada manfaat dari produk, dan yang kelima adalah beberapa proses produksi dalam pembuatan fatty alkohol. Di antaranya ada ekstraksi minyak biji jarak pagar, lalu ada transesterifikasi minyak biji jarak pagar, dan yang terakhir adalah hidrogenasi metil ester. Oke, sekarang kita masuk bagian introduction. Jadi, fatty alkohol disebut juga sebagai lemak alkohol. Dapat diproduksi dari minyak dengan bahan alami dan juga minyak dengan bahan sintetis seperti petrokimia. Untuk sumber dari minyak dengan bahan alami itu dapat diperoleh dari sumber daya terbarukan seperti minyak, lemak, dan juga lilin nabati ataupun hewani. Dan untuk yang berbahan sintetis itu bisa diperoleh dari petrokimia seperti contohnya parafin dan olefin. Nah, sebenarnya pembuatan fatty alkohol itu dapat diproduksi dengan banyak sekali proses. Namun di sini kami akan menjelaskan yang dengan hidrogenasi metil ester, karena hidrogenasi metil ester ini itu sangat mudah dan juga memperoleh kemurnian yang sangat besar, sebesar 95%. Oke, bagian kedua adalah bahan baku. Bahan baku di sini tuh ada 4, yaitu ada minyak biji jarak pagar tentunya, lalu yang kedua ada metanol, yang ketiga ada metil ester, dan yang keempat ada hidrogen. Masuk ke topik selanjutnya yaitu karakteristik dan kategori produk. Dimulai dengan karakteristik dari minyak biji jarak pagar. Ternyata di dalam minyak biji jarak pagar itu terdapat kandungan asam lemak yang sangat beragam dan mempunyai komposisi yang berbeda-beda pula. Ada asam oleat sebesar 43,2%, asam linoleat sebesar 34,3%, asam palmitat sebesar 14,2%, dan yang terakhir ada asam stearat sebesar 6,9%. Minyak biji jarak pagar itu termasuk dalam kategori non-edible oil dikarenakan fungsinya itu sebagai pengganti sumber energi bahan bakar solar. Untuk viskositas, bilangan asetil, dan kelarutan dalam alkohol itu ternyata relatif tinggi. Nah, minyak biji jarak pagar itu mempunyai rasa asam yang dapat dibedakan dari trigliserida yang lain. Selanjutnya ada karakteristik fisikokimia dari minyak biji jarak pagar. Ada bilangan asam, bilangan penyambunan, bilangan tak tersabun, bilangan iot, dan warna. Untuk bilangan asam itu berkisar 0,4 sampai 4. Bilangan penyambunan berkisar 176 sampai 181, bilangan tak tersabun sekitar 0,7, bilangan iot 82 sampai 88, dan warnanya itu berwarna bening. Yang kedua ada karakteristik dari metanol, CH3OH. Mempunyai berat molekul sebesar 32,04 gram per mol, lalu ada melting pointnya sebesar negatif 97 Celcius, boiling pointnya sebesar 64,7 derajat Celcius. Lalu untuk sifat-sifatnya itu metanol itu mudah menguap, tidak berwarna, mudah terbakar, beracun, memiliki bau yang khas, dan berbentuk cairan. Yang ketiga ada karakteristik dari metil ester, C17H34O2. Berat molekulnya sebesar 270 gram per mol, melting pointnya sebesar 27 Celcius, boiling pointnya sebesar 321 Celcius. Yang keempat ada karakteristik dari hidrogen H2. Memiliki berat molekul sebesar 2016 gram per mol, melting pointnya sebesar negatif 259,9 Celcius, boiling pointnya sebesar negatif 252,8 Celcius. Nah, hidrogen itu memiliki sifat yang diantaranya tidak memiliki bau, tidak memiliki warna, sifatnya non-logam, valensinya tunggal, dan mudah terbakar. Yang terakhir ada karakteristik dan kategori dari fatty alkohol. Fatty alkohol itu termasuk dalam kategori edible oil karena dapat digunakan sebagai emulsifier di dalam industri makanan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada awal tadi, fatty alkohol itu ada yang alami dan juga ada yang sintetis. Nah, untuk fatty alkohol yang alami itu berasal dari minyak alami, bisa melalui proses hidrogenasi metil ester dari asam lemak. Contohnya minyak lilin nabati ataupun hewani. Dan untuk fatty alkohol sintetis itu sumbernya dapat diperoleh dari petrokimia seperti parafin dan olefin. Umumnya itu tidak memiliki ikatan rangkat
ikatan rangkap sehingga sifatnya jenuh dan bersifat amfifilik. Berikutnya yaitu ada fungsi atau manfaat dari fatty alkohol. Fatty alkohol ini sendiri merupakan suatu dasar produk oleokimia yang mempunyai laju pertumbuhan yang sangat pesat, sehingga dapat membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan juga kemajuan standar hidup masyarakat Indonesia. Bahkan peningkatan permintaan bahan baku fatty alkohol ini sudah mencapai 4% setiap tahunnya. Hal tersebut dapat terjadi karena fatty alkohol dapat digunakan secara luas dalam berbagai bidang industri, yaitu seperti pada industri plasticizer, deterjen, pengemulsi, pelumas, softener, kosmetik yang digunakan untuk pembuatan macam-macam krim wajah. Kemudian ada juga industri makanan sebagai antioksidan, surfaktan, bahan anti busa, produk intermediate, parfum, dan juga farmasi. Selanjutnya yaitu ada proses pembuatan fatty alkohol. Proses pembuatan fatty alkohol ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada ekstraksi minyak biji jarak pagar, kemudian transesterifikasi minyak biji jarak pagar, dan yang terakhir adalah proses hidrogenasi metil ester menjadi fatty alkohol. Proses pertama yaitu ekstraksi minyak biji jarak pagar. Pada proses ini menggunakan cara ekstraksi hidrolik di mana ekstraksi dilakukan dengan menggunakan tekanan. Pertama-tama dilakukan proses pengeringan buah jarak pagar yang bertujuan untuk mengeluarkan biji jarak dari buahnya. Pengeringan ini dilakukan hingga diperoleh kadar air dalam biji jarak yaitu sebesar 6%. Setelah itu adalah proses pemisahan kulit atau cangkang biji jarak dengan daging biji jarak yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan mesin pemisah biji jarak. Kemudian sebelum dilakukan ekstraksi, biji jarak itu perlu mendapatkan perlakuan terlebih dahulu berupa pemasakan. Pemasakan biji jarak ini bertujuan untuk menggumbalkan protein, mematikan enzim-enzim terutama enzim lipase, kemudian untuk membuka sel-sel pembungkus minyak di dalam biji. Penggumpalan protein ini diperlukan karena berguna untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi. Kemudian berkurangnya enzim lipase yang aktif akan mengurangi proses hidrolisis trigliserida asam lemak. Karena jika enzim lipase ini masih aktif, maka kadar asam lemak bebas pada minyak akan bertambah ketika proses penyimpanan. Pembukaan sel-sel minyak pada daging biji juga akan membantu mempercepat proses ekstraksi. Setelah melalui proses pemasakan, daging biji jarak kemudian dihancurkan guna untuk menghemat waktu pada saat proses selanjutnya, yaitu proses pengempaan. Proses pengempaan ini dilakukan dengan menggunakan alat mechanical extraction atau mesin pengepres. Setelah didapatkan minyaknya, kemudian minyak jarak pagar ini dimurnikan dengan proses degumming. Selanjutnya yaitu ada proses transesterifikasi pembuatan metil ester dari minyak biji jarak pagar. Minyak biji jarak pagar dan metanol yang berada di dalam tangki penyimpanan akan dialirkan menuju ke reaktor alir tangki berpengaduk bersuhu 60 derajat Celcius dan bertekanan 1 atm guna untuk mencampur kedua reaktan tersebut dengan NaOH. Di dalam reaktor akan terjadi reaksi antara minyak jarak pagar dan metanol dengan penambahan katalis NaOH menjadi metil ester dan gliserol. Reaksi yang terjadi tersebut berlangsung selama 1 jam. Setelah metil ester terbentuk, kemudian akan dimurnikan di dalam dekanter. Metil ester yang keluar dari dekanter merupakan produk utama yang selanjutnya akan didinginkan terlebih dahulu di dalam cooler hingga suhunya menjadi 35 derajat Celcius sebelum disimpan di dalam tangki penyimpanan. Berikutnya merupakan proses pembuatan fatty alkohol dari metil ester dengan reaksi hidrogenasi. Jadi yang pertama adalah menaikkan suhu dan tekanan metil ester serta hidrogen menjadi 250 derajat Celcius dan 200 atm. Selanjutnya, metil ester dan hidrogen akan dialirkan menuju ke reaktor dengan kondisi suhu 250 derajat Celcius, tekanan 200 atm, dan akan menjadi campuran heterogen. Di dalam reaktor, hasil reaksi antara gas hidrogen dan metil ester akan bereaksi dengan katalis CuCr sehingga terjadi reaksi hidrogenasi yang berlangsung pada suhu 250 sampai 300 derajat Celcius dan tekanan 200 atm. Keluaran pada reaktor ini yaitu berupa gas dan cairan. Hasil bawah dari reaktor
berupa cairan, yaitu fatty alkohol dengan impurities metil ester. Sedangkan hasil bawah reaktor yaitu berupa gas, hidrogen, dan metanol. Fatty alkohol dan metil ester yang merupakan produk jadi, kemudian didinginkan dan diturunkan tekanannya menjadi 40 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam tangki penyimpanan produk. Sementara untuk produk gas yaitu hidrogen dan metanol hasil bawah reaktor akan dilakukan pemisahan menggunakan separator, di mana hasil keluaran reaktor nantinya akan dilewatkan ke kondenser agar metanolnya dapat mengembun dan bisa dipisahkan. Kemudian akan dialirkan ke dalam flash drum. Nantinya hasil atas flash drum yang berupa hidrogen akan di-recycle ke reaktor, sedangkan hasil bawah flash drum yang berupa metanol akan dialirkan ke dalam tangki penyimpanan. Sekian presentasi dari kelompok 9, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih.